gimana dengan orang yang sulit berdamai dengan masa lalunya yang mungkin kelam, mungkin berat ya, entah itu urusan rumah tangga, urusan kehidupan, urusan pokoknya masa lalu ataupun mungkin masa kini yang juga sulit diterima sebagai takdir. Monggo Ustadz, bagaimana? Oke. Jangan selalu melihat orang di masa lalu, karena setiap orang punya harapan dengan masa depan. Mari berbagi kebahagiaan setiap hari Jumat kepada yatim piatu, duafa, dan mereka yang membutuhkan bersama Nasi Viral Tasik. Gerakan berbagi nasi viral Tasikmalaya. Kenapa berbagi makanan berat? Karena mereka yang sedang lapar langsung akan merasakan kebahagiaan saat perutnya terisi dan seketika doa akan terucap dari mulut mereka saat menyantap makanan itu untuk Anda yang bersedekah makanan kepada mereka. Tak heran, doa dan hajat kita menjadi cepat Allah kabulkan. Info lebih lanjut, hubungi nomor yang tertera pada video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hebat, salam sukses, bahagia. Kembali lagi bareng saya, Edvan M. Kautsar, di sebuah program yang saya buat di Instagram Live, yaitu program Belajar dari Mentor, di mana saya menghadirkan kurang lebih 20 orang mentor, bukan kurang lagi, lebih dari 20 orang mentor yang akan berbagi ilmu dan inspirasi buat Sobat Hebat semuanya secara gratis di Instagram Live. Jadi buat teman-teman semuanya, pastikan Anda tonton seluruh program Instagram Live Belajar dari Mentor ini, dan kalau nggak sempat nonton live-nya, Anda boleh nonton tayangan ulangnya di feed Instagram saya dan segera akan saya upload ke YouTube. Dan buat teman-teman semuanya, saya juga harus informasikan bahwa nanti tanggal 6 Juni 2020 saya akan mengadakan seminar peluang usaha. Buat teman-teman semuanya bisa mendapatkan 3 peluang usaha dan bisa saya kader untuk menjadi motivator, dimulai dari motivator online, membuka kelas training, dan saya akan berikan materi PowerPoint plus marketing tools. Jadi teman-teman bisa langsung buka kelas online dan juga teman-teman bisa menjadi affiliate dari kami dan juga bisa membuka kelas e-course di www.naiklevel.id. So, buat teman-teman semuanya, klik aja link di bio Instagram saya karena teman-teman akan mendapatkan peluang usaha biar tambah sukses dan tambah hebat. Dan pada siang hari ini saya sangat bahagia, saya gembira dan sangat bersemangat karena saya akan menghadirkan seorang ustadz muda, dai muda asal Indonesia ya, di mana beliau sudah sering kita lihat di televisi. Beliau juga menggagas gerakan Teman Hijrah di Kota Bogor dan beliau adalah Ustadz Hilman Fauzi, di mana saya sengaja mengundang beliau untuk berbagi inspirasi bagi teman-teman semuanya, biar teman-teman semuanya bisa lebih mampu menghadapi kehidupan, karena tema yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah bagaimana kita memahami takdir kehidupan. Ya, banyak orang yang hari ini sulit menerima keadaan, sulit menerima takdir, sulit menerima kenyataan, bener kan? Ya, bahkan banyak lagi yang sulit berdamai dengan masa lalu. Nah, Ustadz yang satu ini paham banget karakteristik teman-teman semuanya, terutama generasi muda. Jadi buat yang punya masa lalu kelam ya, punya masa lalu yang berat, atau mungkin hari yang sedang dilewati di setiap harinya sekarang terasa amat sangat berat, maka pastikan teman-teman semuanya kita akan belajar langsung dari seorang Ustadz, yaitu Ustadz Hilman Fauzi. Dan sekali lagi, buat teman-teman yang non-muslim, nggak jadi masalah karena apa yang akan kita bahas hari ini lebih ke persoalan kehidupan, persoalan menghadapi takdir, dan ini akan sangat luar biasa karena beliau adalah salah satu penggagas Teman Hijrah. Jadi banyak anak muda yang sudah di coaching ya, atau menjadi bagian dari komunitas Teman Hijrah di Bogor dan bisa hidup lebih damai, lebih sejahtera di dalam kehidupan sehari-harinya karena sudah mampu menerima takdir, menerima masa lalu, dan berdamai dengan keadaan. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin teman-teman absen dulu siapa saja yang sudah hadir dan dari kota mana saja. Silahkan tulis di kolom komentar dan akan saya sebut satu persatu siapa yang sudah hadir dan bisa saya sapa. Selamat datang Mas Doni Aji Sukmana, Mas Doni Firmansyah. Wah, banyak Doni di sini. Ada Mas Rashid Ridho, ada Indira Khai, Abdul Haris, Firaini, ada Rizka, Dewi Anjali, dan wow, luar biasa, tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Karena saya yakin Anda semua adalah orang-orang yang saya sumpahin selalu sukses, berlimpah rezeki dan kebahagiaan. Ada dari Banjarmasin, Bandung, Makassar, Pontianak. Wow. Siapa lagi dari mana?
Dari Jakarta, ada Jakarta. Wow, ya ada Meisha, ada Abdul Haris, ada Zikri, Yayu, Dewi Anjali. Wow, luar biasa. Dan hari ini juga nanti sore saya akan menghadirkan Coach Prasetya M. Brata, dan nanti malam saya akan menghadirkan mentor yang berikutnya adalah Coach Safir Senduk. Dengan Prasetya M. Brata, dengan Pak Pras, saya akan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana mindset kita menghadapi perubahan yang terjadi hari ini. Dan dengan Pak Safir Senduk, kita akan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana kita bisa mengelola keuangan di saat-saat sulit pandemi COVID-19. Wow, ada Tangerang, Jakarta, Tangerang. Wow, luar biasa, udah makin ngumpul semuanya. Dan semoga Ustadz Hilman Fauzi sudah bisa segera hadir. Wow, luar biasa teman-teman. Dan sekali lagi apa yang akan kita bahas hari ini adalah memahami takdir kehidupan. So, buat Anda semuanya yang hari ini terasa hidupnya berat, masa depannya kelam, ya masa lalunya apalagi lebih kelam, ya kemudian juga berat dan sulit berdamai dengan keadaan atau berdamai dengan masa lalu, Anda wajib banget nonton video tayangan live ini sampai selesai. Dan telah hadir juga ada AA Ardi dari Depok. Wow, luar biasa. Cilacap, Dewi Anjali. Dan juga ada Bang Ozan, ada Juli Albian, ada Bilo Satria. Wow, luar biasa sekali ya. Kita masih menunggu kehadirannya Ustadz Hilman Fauzi. Luar biasa teman-teman semua. Ya, dan buat teman-teman semua yang mau mendapatkan peluang usaha bareng saya sudah sediakan 3 jenis peluang usaha buat teman-teman semuanya. Bisa langsung teman-teman jalankan di seminar peluang usaha. Ya, wah Palembang, luar biasa. Dan teman-teman semuanya pastikan Anda ikut seminar saya di hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020. Yang insya Allah akan saya adakan jam 1 sampai maghrib. Karena Anda akan mendapatkan 2 seminar, 1 e-course, 3 peluang usaha, 1 materi PowerPoint, dan juga marketing tools. Dan juga akan saya bimbing langsung untuk bisa menghasilkan finansial hanya menggunakan gadget. Dan telah hadir di antara kita seorang yang sangat luar biasa, yaitu seorang ustadz yang usianya masih muda, dan beliau akan senantiasa berbagi buat teman-teman semuanya. Orangnya humble, ya, cerdas, pintar, dan mari kita sambut. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia Ustadz Hilman Fauzi. Wah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Mas Edvan. Apa kabar Mas Edvan? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kumaha damang Ustadz? Alhamdulillah. Kelamaan di rumah. Ginilah. Tapi nggak melah kan? Alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Nah, teman-teman, kita punya satu kesamaan. Jadi, kita sama-sama berasal dari Priangan Timur, tapi sekarang tinggal di Jabodetabek, ya. Saya di Jakarta. Ustadz di mana sekarang? Di Bogor. Di Bogor. Nah, tapi yang luar biasa, beliau walaupun sudah sukses, tapi masih sangat rendah hati. Dan hari ini, beliau akan berbagi banyak hal dengan sahabat hebat semuanya. Ustadz, Ya. apa saja yang Ustadz lakukan sebelum kita ngobrol-ngobrol? Jadi hari ini tema kita adalah memahami takdir kehidupan, gitu ya, Ustadz. Ya, nah mungkin boleh cerita dulu Ustadz ini siapa, berasal dari mana, dan mengapa memilih tinggal di Bogor saat ini, sebelum kita ngobrol lebih lanjut. Monggo Ustadz, mangga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget diajak live bareng sama Kang Edvan. Sebenarnya saya kalau kenal dengan Kang Edvan tuh udah lama banget ya. Cuman baru ketemu beberapa bulan kemarin ya, Kang. Tahun lalu. Halal bihalal, Idul Fitri tahun lalu. Iya. Jadi kita ngisi satu acara di salah satu travel kan. Nah, saya tausiahnya Kang Edvan yang ngisi motivasinya. Alhamdulillah, senang banget. Kalau ditanya sejarah, ya tentu panjang lah, bisa 3 hari 3 malam menceritakannya. Cuman benar tadi kata Kang Edvan bahwa kami berasal dari Priangan Timur, saya dari Garut, Kang Edvan dari Tasik. Kemudian kita sekolah kebetulan juga mungkin di Jabodetabek, saya di Bogor, Kang Edvan juga di Jakarta gitu. Dan ya sampai dapat jodohnya orang Jabodetabek dan dapat kerjaannya juga di Jabodetabek, ya sudah pada akhirnya kita tinggal di Jabodetabek dan hari ini bismillah mudah-mudahan jadi orang yang bermanfaat. Gitu aja paling Kang Edvan ya. Masya Allah, luar biasa. Ustadz, sekarang kita sedang menghadapi sebuah keadaan. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita juga mau tahu dong, Ustadz selama kurang lebih 3 bulan ke depan nih, sejak pandemi ini datang, apa saja yang Ustadz lakukan
dan ya gerakan apa saja yang sudah dikerjakan? Silakan Ustaz. Iya, jadi alhamdulillah kalau saya melihat kondisi pandemi saat ini itu bukan hanya sekedar musibah, tapi di balik itu ada hikmah yang sedang Allah siapkan bagi kita. Ya tergantung bagaimana cara kita menyikapi setiap kejadian itu. Kalau bagi saya pertama, ini jadi momentum untuk kumpul lebih banyak dengan keluarga. Saya menemukan momentum Ramadan tahun ini plus Idul Fitri tahun ini adalah Ramadan, kalau menurut saya nih Kang Irfan, ini Ramadan yang paling terbaik ya, the best Ramadan. Termasuk Idul Fitri yang paling the best lah. Kenapa? Karena kalau flashback ke belakang, 2 tahun ke belakang itu saya menghabiskan Ramadan Idul Fitri itu di Amerika. Kebetulan dapat undangan safari dakwah di Amerika dan Kanada. Jadi kita jarang banget untuk bisa kumpul dengan keluarga. Dan Ramadan tahun ini, Masya Allah berkah banget. Saya bisa sahur, kemudian buka bersama dengan keluarga. Kadang kalaupun juga di Indonesia, kita banyak menghabiskan bukanya malah di luar kan. Ada acara buka bersama lah, ngisi acara apalah gitu. Tapi Ramadan tahun ini alhamdulillah bisa sahur bareng, bisa buka bareng, bisa sholat tarawih bareng. Dan itu adalah nikmat yang sangat mahal kalau menurut saya. Itu pertama. Yang kedua, di Ramadan tahun ini saya lagi ngerapihin konten digital dakwah saya. Alhamdulillah. Semenjak 3 bulan ke belakang gitu, kan ada satu video saya yang kalau nggak salah cukup viral tentang doa muhasabah Ramadan tanpa corona. Saya nonton juga itu. Jadi itu dulu follower saya 3 bulan yang lalu tuh 40 ribuan, 40K lah ya. Sekarang alhamdulillah sudah 65K gitu. Berarti kan hampir bertambah 25K gitu dalam jangka waktu 3 bulan ini. Terus juga saya ngerapihin konten YouTube, merapihkan juga dalamannya. Jadi saya kira ini kesempatan emas gitu. Ada waktu buat ngegarap itu semua. Karena kalau tidak, ya kita akan disibukkan dengan hal-hal yang ya mohon maaf gitu, rutinitas aja. Dari mimbar ke mimbar, dari panggung ke panggung. Tapi dengan adanya pandemi corona, kita dipaksa untuk lockdown, diam sejenak. Kalau dalam bahasa Islam itu namanya uzlah ya. Kita berdiam, menyepikan diri untuk sibuk dengan hal-hal yang bermanfaat gitu. Dan alhamdulillah itu jadi sesuatu yang nyata dan berguna. Kemudian juga yang ketiga, kita tetap menghadirkan gerakan-gerakan sosial. Saya tahu bahwa setiap dari kita ini pasti punya pengaruh, dan pengaruh kita kan harus dimanfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat. Kemarin di Bogor kita alhamdulillah Kang Irfan, saya bikin gerakan Bogor berbagi dan Bogor memberi. Itu gerakan bersama anak-anak muda Bogor untuk membantu ya saudara kita yang terdampak dari COVID-19. Ada teman-teman rumah sakit, kita bagikan APD untuk mereka. Alhamdulillah beberapa rumah sakit di Bogor kita dapat. Kemudian juga kita siapkan juga untuk sembako beberapa ekonomi prasejahtera di Bogor yang bisa mendapatkan bantuan itu. Jadi kalau buat saya selalu ada hikmah dari musibah yang hari ini terjadi, dan percayalah walaupun keadaannya sulit ya, bukan berarti kita harus sulit dengan keadaan itu. Justru kita harus mencari peluang kebaikan apa yang bisa kita harus hadirkan dalam keadaan seperti itu. Begitu Kang Irfan. Masya Allah, luar biasa teman-teman. Kalau kita berbicara dengan seorang yang paham ilmu, terutama ilmu agama, itu memang nggak ada hal buruk di dalam hidupnya, semuanya akan terlihat keindahannya, kebaikannya. Dan satu hal yang saya selalu catat ya, garis bawahi dari Ustadz Hilman Fauzi ini, saya sering teman-teman, ini kita sorry to say, menemukan banyak ustadz-ustadz muda yang awalnya rendah hati, tapi lama-kelamaan jadi, ya mungkin karena semakin terkenal gitu ya, itu akhirnya jadi semakin jauh justru dari umat. Tapi Ustadz Hilman Fauzi ini tetap humble, tetap rendah hati, tetap tersenyum. Nah itu kita juga harus cari tahu tuh, apa kunci dan rahasianya Ustadz? Iya. Ya saya, Masya Allah, ini mudah-mudahan kalimatnya jadi doa juga buat saya. Ya. Amin. Jadi doa, walaupun mungkin ya belum nampak juga sesuai dengan apa yang Kang Irfan sampaikan, tapi mudah-mudahan jadi doa. Pertama, yang saya harus ingat adalah bahwa sebelum kita ada di posisi hari ini, saya pernah mengalami posisi yang sangat terpuruk gitu. Dulu saya orang kampung, nggak punya apa-apa, anak yatim piatu, tidak pernah sangka kalau pada akhirnya Allah memberikan jalan hari ini, ya mungkin memberikan derajat, bisa tampil di media, di TV, dengan jamaah yang hari ini ada. Saya tidak pernah membayangkan itu gitu, tapi ini adalah ya keajaiban yang Allah berikan kepada orang yang barangkali dulunya
pernah merasa ada di bawah, sehingga Iya, iya. saat itu dia bersabar dengan keadaannya dan ya Allah berikan kesempatan untuk lebih baik gitu. Makanya ini Masya pesan buat Allah. semua teman-teman yang menyaksikan tayangan siang hari ini, percayalah ketika Anda dibanting, siap-siap terpelanting. Jadi ketika Betul. Anda pernah ada di bawah, syukuri itu, jalani itu, kemudian hayati setiap perjalanan itu, karena sebenarnya ketika Anda mampu menerimanya, Allah akan siapkan hal-hal yang baik di waktu yang akan datang. Itu saja. Jadi Wow, Masya Allah. kalau sekarang Iya, Kang iya, Evan iya. dulu, Ustadz Hilman kenapa sih tetap mau, ya maksudnya tetap mau begini ya sama aja gitu. Ya karena saya pernah ngalamin posisi di bawah, saya bukan siapa-siapa dan ya saat Betul. ini pun juga cuma dititipin aja gitu. Iya, iya, Ya iya. jangan merasa terbang juga ketika Anda Ya, dipuji dan juga jangan tumbang ketika Anda dicaci maki gitu sih. Masya Allah. Silakan teman-teman, ketika Anda mendapatkan sebuah insight atau kalimat inspiratif yang diucapkan oleh kami berdua, langsung ditulis di kolom komentar agar bukan hanya Anda yang mendapatkannya, tapi juga banyak sahabat-sahabat lain yang bisa mendapatkan, bahkan mungkin bisa menjadi jalan hidayah dan jalan hijrah buat teman-teman semuanya. Satu kalimat yang bisa saya kutip adalah, ketika Anda saat ini berada di posisi terendah di dalam kehidupan, maka tetaplah yakin, tetaplah percaya kepada Allah, karena ketika Anda sudah berada di posisi terbawah, teman-teman, tidak ada jalan lain kecuali Allah akan angkat Anda, karena Anda udah paling bawah gitu loh. Tidak ada jalan lain selain Allah akan tinggikan Anda ke derajat yang jauh lebih tinggi. Masya Allah, Ustadz Hilman Fauzi menginspirasi sekali pada siang hari ini. Ustadz, Oke. banyak orang yang hari ini sulit menerima keadaan. Sebagian lagi menyalahkan Tuhan, ya, menyalahkan Allah. Sebagian lagi menyalahkan menyalahkan keadaan gitu. Tidak mau menerima, dia marah-marah sendiri, dia mengutuk diri, mengutuk keadaan. Apa kira-kira yang terjadi sesungguhnya menurut pandangan Ustadz, dan apa solusi bagi teman-teman yang masih berpikir semacam itu? Oke. Saya begini, Kang Irfan, saya melihat dalam menanggapi COVID-19 ini, kan ada dua golongan ekstrim ya. Ada ekstrim kiri, ada ekstrim kanan. Ekstrim kiri itu adalah orang yang dalam tanda kutip mereka ketakutan banget dengan adanya COVID-19. Takut gitu. Betul. Semua serba fobia, semua serba terbatas dan segala macam. Tapi ada juga yang ekstrim kanan. Ekstrim kanan itu adalah orang yang menganggap ini mah enteng, udah wah, maut mah kumaha Allah we udah ditentuin gitu. Udah gimana kan, gimana Allah aja, yang penting kita mah pokoknya mah bismillah we gitu kan. Nah, saya kira ini dua hal yang, atau dua ekstrim kiri dan kanan yang perlu diperbaiki gitu. Dua-duanya saya kira kurang tepat. Yang paling tepat adalah bagaimana kita bisa bersikap wasatiyah. Wasatiyah itu di tengah-tengah. Di tengah-tengah dalam artian jangan terlalu takut, tapi juga jangan terlalu meremehkan. Betul, nah, betul, setuju. Kita perlu untuk menghadirkan pandangan-pandangan terhadap kejadian sesuatu itu dengan cara yang bijak dan baik. Nah, maka kalau kita kembali kepada tema kita memahami takdir kehidupan, maka yang pertama, ini yang harus dipahami oleh semua teman-teman, bahwa setiap apa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita itu pasti sudah ditakar dan diukur dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Saya sangat meyakini sekali, apapun yang hari ini datang ke Mas Edvan, hadir ke saya, begitupun juga terjadi dengan teman-teman semua, ini adalah cara Allah yang sudah merangkai hitung-hitungan jadi dengan tepat bagaimana yang terbaik dalam kehidupan kita. Maka, so please, ini penting di awal, so please untuk teman-teman semua, selalulah melihat segala sesuatu itu dengan kacamata Allah, bukan dengan kacamata manusia. Kenapa? Karena kalau kita mengedepankan kacamata kita sebagai manusia, mohon maaf, kita ini sangat lemah, tidak berdaya, keilmuan kita terbatas, kemampuan kita juga minim, maka kita nggak punya kemampuan untuk kemudian mengatakan bahwa ini yang paling baik menurut saya. Enggak. Yang paling baik tentu menurut Allah. Kalau yang terbaik menurut Allah, berarti apa yang dihadirkan hari ini adalah yang terbaik dalam kacamata Allah. Jadi pertama, ketika memahami takdir itu, kalau menurut saya, harus yakini dan pahami bahwa semua yang Allah hadirkan itu pasti baik. Makanya dan terbaik ya. Dan terbaik. Makanya saya agak kurang sepakat dengan kalimat ada takdir baik, ada takdir buruk. Kalau saya agak kurang sepakat, Mas Edvan. Betul, setuju. Saya lebih sepakat dengan kalimat
ada takdir yang sesuai dengan keinginan kita, ada takdir yang barangkali belum sesuai dengan keinginan kita. Gitu. Betul. Nah, itu kan. Jadi kalau kita mendikotomi dengan yang baik dan buruk, nah itu nggak akan ketemu sikap yang terbaik dalam menyikapi setiap takdir itu. Nah maka ini prinsip saya pertama, apapun yang hari ini terjadi, sampaikan dalam hati kita dan tanamkan di hati kita bahwa ini yang terbaik. Makanya kan dalam hadis dikatakan begini, ajaban li amril mu'min, katanya kan. Ajaib, istimewa perkara orang beriman itu. Kenapa? Innama amruhu kullau khair. Setiap perkara yang terjadi dalam kehidupannya itu semuanya adalah baik. Ketika dia mendapatkan kebahagiaan, dia bersyukur. Ketika dia mendapatkan keburukan, dia bersabar. Gitu. Karena semuanya itu pasti baik. Jadi pertama, untuk memahami takdir dalam hidup, yakini bahwa itu yang terbaik menurut kacamata Allah. Karena mohon maaf, baik menurut kita, barangkali buruk menurut Allah. Buruk menurut kita, tapi baik menurut Allah. Percayalah, kalau sudah baik dalam kacamata Allah, pasti baik untuk kita. Makanya, sikap pertama, ini rumus ya, kalimat yang harus keluar adalah terima terbaik. Itu rumusnya. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu, apapun dalam hidup, maka katakan terima terbaik. Saya menerima ini semua, dan saya mengatakan ini yang terbaik menurut saya. Dan menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi saya, menurut Allah. Kita punya pasangan di rumah tangga nih sekarang. Katakan sama Allah, terima kasih ya Allah, Engkau sudah memberikan pasangan kepada saya, dan katakan di hati kita bahwa inilah pasangan saya yang terbaik. Istri katakan bahwa suami di rumah adalah suami yang terbaik. Suami katakan bahwa istri adalah istri kita yang terbaik. Anak-anak kita, apapun keadaannya hari ini, katakan bahwa ini adalah skenario terbaik dari Allah. Begitupun juga dengan musibah COVID-19 ini. Mungkin tidak sedikit di antara kita yang terdampak ya, Mas Irfan. Dan termasuk Mas Irfan juga. Saya kalau boleh jujur, ada 92 jadwal Kang Irfan itu di cancel. Sama. dari bulan Maret sampai ya Juni sekarang, ya sudah gitu. Tapi ya kita percaya bahwa ya Allah pasti menyiapkan skenario terbaik gitu. Karena apa sih yang kita takutkan dengan keadaan ini? Misalnya kan banyak orang yang takut dengan kematian ya. Takut kena, kemudian tanpa harus ditakutkan pun kita akan meninggal. Gitu. Betul sekali. Justru yang saya takutkan sebenarnya bukan meninggalnya, Mas Edvan. Yang saya takutkan adalah saya belum punya bekal yang banyak gitu untuk menyiapkan proses meninggal dan menuju Allah itu. Betul sekali. Terus sekarang rezeki kita khawatir misalnya ya tentang rezeki. Percayalah bahwa rezeki itu sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Masya Allah, itu kalimatnya Ustadz Hilman sekali itu ya. Saya mendengarkan video Mas Edvan bagus banget yang menerangkan bahwa banyak orang yang menyangka sholat duha adalah cara mendapat rezeki gitu ya. Saya menyangka bahwa sholat tahajud adalah cara mendapatkan rezeki. Padahal sholat tahajud dan duha itulah rezeki tersendiri yang begitu nikmat rasanya gitu. Itu rezeki terbesar. Itu Mas Irfan banget tuh. Wah, ditonton juga video saya ternyata. Itu kan viral juga lah. Ya sampailah ke beberapa kita gitu kan. Jadi saya akan katakan bahwa ya sudah gitu, bahwa apa sih yang harus kita khawatirkan? Ternyata apa yang kita khawatirkan selama ini belum tentu terjadi dalam kehidupan kita. Asal kita sikapi dengan kalimat tadi itu. Husnuzon, yakini takdir nggak akan pernah salah. Kemudian katakan 2 kalimat. Terima terbaik. Ya Allah, saya menerima ini dan saya akan sampaikan ini yang terbaik bagi saya. Itu aja udah. Wow, itu yang pertama. Masya Allah. 2 kuncinya teman-teman. Terima dan terbaik ya. Dicatat tuh, terima terbaik. Silakan lanjut Ustadz. Iya. Sekarang yang kedua begini Mas Irfan. Nah terus Ustadz, oke, kita nerima, kemudian kita husnuzon ini yang terbaik. Langkah apa yang kita harus lanjutkan kita harus hadirkan selanjutnya? Maka jawabannya ikhtiar, ya, ikhtiar. Ya. Tapi mohon maaf, kadang banyak di antara kita yang ketika memahami ikhtiar itu lebih kepada konteks tenaga yang dikeluarkan. Betul. Lebih kepada usaha yang dikerjakan. Itu benar. Tapi kalau saya ingin membahasakan ikhtiar itu dengan 2 hal. 1, ada ikhtiar langit.
Yes. Dua, ada ikhtiar bumi. Masya Allah. Gimana maksudnya Ustaz? Ikhtiar langit itu adalah ikhtiar yang kita meminjam, istilahnya meminjam dan meminta pertolongan Allah untuk ikut campur dengan setiap persoalan kehidupan kita. Gitu ya. Dengan Betul. cara apa? Ya, tentu berdoa. Doa Ya. itu senjatanya orang beriman. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Sesulit Betul. apapun keadaan kita, seterbatas apapun kondisi kita, percayalah, hanya doalah yang bisa mengangkat keadaan kita gitu. Masya Allah. Ikhtiar itu kewajiban. Rezeki itu kejutan. Hanya doa yang merubah segalanya. Saya ulangi. Masya Allah. Ikhtiar itu kewajiban. Rezeki itu kejutan. Hanya doa yang bisa merubah segalanya. Tulis Sekarang- teman-teman ya, tulis di kolom komentar itu ya. Sekarang saya Lanjut. tanya gini. Ada orang yang punya toko di Tanah Abang misalnya. Kenapa sih dia tiap hari masih buka tokonya? Padahal dia belum punya keyakinan apakah dia akan untung atau enggak dagang itu. Kenapa Ya. coba? Ya karena dia ikhtiar aja. Ya. Rezekinya kejutan aja. Gimana Allah aja mengaturnya. Tapi yang bisa Ya. merubah segalanya adalah doa kita gitu. Cara kita minta sama Allah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah, maka Allah akan hadirkan kemenangan. Masya Justru Allah. yang keliru adalah gini. Kenapa sih banyak orang yang merasa sulit dengan setiap persoalan yang datang? Satu masalahnya. Bukan karena beratnya persoalan yang sedang dihadapi, tapi karena dia tidak melibatkan Allah untuk ikut campur dalam setiap persoalan kehidupan. Masya Allah. Iya. Iya kan? Punten, Betul, mohon betul. maaf. Saya Ya. tambahkan sedikit Ustadz. Saya tambahkan sedikit Gimana? sebelum lanjut. Ya, Silakan. teman-teman, betul sekali apa yang Ustadz Hilman sampaikan. Banyak orang yang sering kali membicarakan Allah, tapi jarang berbicara kepada Allah. Banyak Masya orang kalau ngobrol tuh Allah gitu ya, tapi jarang berdialog, berbicara dengan Allah. Dan itu yang saya tangkap dari Ustadz Hilman. Lanjut Ustadz. Saya izin kayak Iya. gitu ya, setiap ada kalimat yang inspiratif saya ulang gitu ya, biar teman-teman dapat intinya. Iya. Mangga, Saya mangga. ini seakan-akan lagi muhadharah di pesantren, dites sama guru saya di depan. Jangan gitu. lanjut. Jangan. Karena pada dasarnya saya bukan host atau apa namanya presenter ya. Iya. Mangga Nggak, tapi lanjut. bener, Kang Irfan harus begitu. Jadi saya kalau kurang-kurang Kang Irfan tambahin. Iya, insya Allah. Iya. Udah sempurna insya Allah ya. Mangga lanjutkan. Iya, jadi tadi sampai mana saya lupa gitu ya. Tentang doa, ikhtiar Iya. doa. Sampai ikhtiar langit dengan cara berdoa gitu ya. Iya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa ikhtiar itu kewajiban, rezeki itu kejutan, hanya doa Iya. yang bisa merubah segalanya. Yang membuat persoalan seseorang itu sulit banget, itu bukan karena rasio persoalannya, bukan. Tapi karena dia tidak melibatkan Allah untuk ikut campur dengan setiap persoalan kehidupannya. Sekarang begini, mungkin teman-teman tahu kisahnya Nabi Adam alaihissalam gitu ya. Ketika Nabi Adam alaihissalam itu diusir dari surga bersama istrinya, Siti Hawa. Diusir loh. Coba teman-teman bayangkan yang mendengarkan live kita siang hari ini, ada nggak persoalan yang lebih berat daripada diusir dari surga? Coba. Wah. Semua orang punya tujuan ke sana, ini diusir ya. Diusir, ya Allah. Saya nggak kebayang itu persoalan yang begitu berat gitu. Tapi yang luar biasa, saat Adam diusir dengan Hawa di surga, apa yang Adam lakukan? Allahu Akbar. Adam dipisahkan, iya. Kemudian Adam jauh dengan perempuan yang dicintainya karena satu-satunya nggak ada lagi masalahnya gitu. Ya. Waktu itu cuma berdua, dipisahkan. Ya. Yang satu di mana, satu di mana. Yang Adam hadirkan tuh bukan mengeluh, yang Adam hadirkan tuh bukan kemudian mencari dengan sekuat tenaga, bukan. Tapi langkah pertama yang Adam melakukan adalah doa. Sampai diabadikan dalam Al-Quran kan doanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi pertama apalah? Doa. Rabbana zalamna, ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh kami telah menzalimi diri kami, ya Allah, ya Rabb, kan gitu. Ya. Dan seandainya Engkau masih sayang kepada kami, Engkau masih siapkan ampunan kepada kami, maka jadikan kami orang yang Engkau ampuni, dan kami tidak menjadi orang-orang yang rugi. Allahu Akbar. Pelan-pelan,
ketika doa itu diucapkan, akhirnya Allah berikan kesempatan, bertemulah Adam dengan Hawa. Masya Allah. Nabi Yunus alaihi salam itu pernah terlockdown di dalam perutnya ikan paus kan? Betul, Coba betul, bayangin, terlockdown di dalam perutnya ikan paus pada saat yang bersamaan. Nabi Yunus kan bisa saja menyundul-nyundul perutnya ikan paus Ya. agar keluar dari Ya. perutnya ikan paus. Betul. Atau merobek perutnya lah ya. Atau merobek perutnya ikan paus. Punten mohon maaf, kalau pada saat itu Nabi Yunus memaksakan, mungkin robeklah perut ikan paus. Mungkin keluar Nabi Yunus dari perutnya ikan paus, tapi akan keluar di dalamnya lautan kan. Betul. Mungkin dia selamat dari terkaman ikan paus, tapi dia akan tenggelam dalam lautan tersebut. Tapi apa yang Nabi Yunus lakukan? Nabi Yunus kemudian menerima, saat dimakan oleh ikan paus, dia hanya pasrah kepada Allah, dia menerima keadaan itu, sampai keluar kalimat doa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dan tiba-tiba ikan paus naik ke atas, setelah ada di permukaan, kemudian dikeluarkan. Allahu Akbar. Nabi Yunus tidak termakan oleh perutnya ikan paus, dan juga Nabi Yunus bisa selamat karena keluar di atas permukaan, sehingga tidak tenggelam dengan dalamnya lautan tersebut. Apa yang Nabi Yunus lakukan? Doa. Begitupun semua para nabi itu, Mas Edvan, Ya. apapun persoalan dalam kehidupannya, pasti ya, ujung dari setiap persoalan itu ada doa yang diwariskan kepada kita. Betul. Maka teman-teman, di saat kondisi yang serba tidak pasti ini, di tengah pandemi seperti ini, kita harus hadirkan ikhtiar. Dan ikhtiar pertama yang Ustadz minta dari teman-teman sekalian adalah ikhtiar langit, yaitu mengetuk pintu Allah. Masya Allah. Bilang sama Allah, curhat sama Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah hanya menyebut nama Allah lah hatimu akan tenang. Nah, baru yang kedua, ada ikhtiar bumi. Nah, kalau udah bicara ikhtiar bumi, ya tentu ya Mas Edvan dan para pembicara, motivator lainnya tuh Masya Allah. Ini teman-teman harus ikuti kelasnya Mas Edvan nih. Bagus sekali beliau. Setiap hari berapa orang Kang yang diundang untuk Setiap bicara? hari saya mengundang 3 orang mentor pembicara nasional, Kang Ustadz. Jadi saya coba dengan merendahkan hati saya ajak mereka untuk berbagi melalui live Instagram. Karena saya tahu sekarang itu banyak orang yang butuh dukungan moral, butuh asupan motivasi, butuh juga asupan siraman rohani gitu ya. Dan saya hadirkan mereka. Saya bilang, tapi saya nggak punya budget nih gitu kan. Boleh nggak, berkenan nggak? Ternyata Masya Allah, bantuan Allah itu menolong saya gitu datang. Dan para pembicara itu kurang lebih dari 20 orang berkenan hadir di Instagram Live. Walaupun ada juga yang menolak, ada juga yang bahkan menyepelekan. Tapi it's okay, ini bagian dari ikhtiar langit, ikhtiar bumi saya untuk bisa bermanfaat bagi sesama. Mungkin hari ini saya kehilangan banyak jadwal. Jadwal itu bukan hanya jadwal seminar, Kang. Jadwal umroh, jadwal hajian, jadwal segala macam lah. Jadwal ada juga penandatanganan dengan investor, salah satu bisnis saya, semua batal. Dan saya, ya itu betul apa yang tadi Ustadz katakan, kita salah satu caranya adalah dengan bertaubat, ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kemudian juga doa tadi Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana, dan seterusnya. Dan yang saya coba lakukan adalah saya berusaha menyenangkan Allah sebagai pencipta saya dengan menjadi sebaik-baik manusia. Dan sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesama. Kurang lebih gitu, Ustaz. Mangga lanjutkan. Iya, saya tuh Masya Allah ya. Jadi setelah ikhtiar langit tentu ya ikhtiar bumi. Kita harus cari strategi-strategi yang bisa mengamankan kehidupan kita gitu. Ya misalnya mohon maaf gitu ya, teman-teman yang bisnis berarti sekarang harus go digital, go online ya. Ini kan pelajaran banget gitu. Mungkin kalau kita tidak dihadapkan dengan pandemi ini, kita nggak pernah kepikiran ke sana gitu kan. Iya nggak sih? Ya, betul. Ya, apalagi kan? Dengan kesibukan setiap hari gitu ya. Ya, jadi ini berarti kesempatan, oke, berarti kita harus go online. Terus setelah itu, apalagi? Mungkin ada beberapa bisnis yang secara prospek kurang nih di saat kondisi seperti ini. Berarti kita harus shifting, kan harus segera berganti dengan hal-hal mana yang lebih punya prospek dan segala macam. Itu ikhtiar bumi aja gitu. Silahkan belajar dengan beberapa mentor terkait dengan bab itu. Nah tapi, ini penting. Setelah kita husnuzon dengan takdir Allah itu, kemudian kita hadirkan ikhtiar langit dan ikhtiar bumi. Nah baru yang ketiga, saya kira penting kita punya sikap tawakal. Dan
Saya harus luruskan ya tentang konsep tawakal. Banyak orang yang memahami tawakal itu hanya sebatas setelah ikhtiar. Ya, Iya kan? Ada yang bilang, betul. udah tawakal aja, yang penting udah ikhtiar gitu ya. Saya Ya, kira itu kalimatnya kurang tepat. betul. Tawakal itu kan artinya Berserah mewakilkan, diri. berserah diri, menyerahkan sepenuhnya Betul. kepada zat yang berhak diserahkan atau zat yang Betul. berhak mewakilkan setiap persoalan kita. Nah, Betul. itu tawakal intinya. Nah, tawakal itu kalau yang saya pahami itu ada 3, Kang Irfan. Ada Baik. tawakal sebelum ikhtiar. Nah, Jadi tawakal qoblal ikhtiar. ya, Yang kedua ada tawakal inda ikhtiar, tawakal ketika ikhtiar. ketika ya. Dan yang ketiga tawakal ba'da ikhtiar. Nah, Jadi tawakal itu ada 3 nih. Ada tawakal sebelum ikhtiar, ada tawakal ketika ikhtiar, ada tawakal setelah ikhtiar. Gimana maksudnya Ustaz? Pertama, tawakal sebelum ikhtiar itu bicara tentang niat. Masya Ini Allah. penting. Kalau kita sebelum ikhtiar nggak tawakal, maka bawaannya akan gelisah. Iya. Ya. Contoh, Mas Edvan mau open bisnis, saya mau buka bisnis. Kalau Ya. di awal bisnis ini saya nggak niat utuh untuk Allah, maka saya akan gelisah. Yang saya pikirin Betul. apa? Untung nggak ya? Ya, Besar nggak ya? betul. Ekspansinya bertambah nggak ya? Ada orang yang beli nggak ya? Itu yang kita pikirin kan? Tapi kalau tawakal sebelum ikhtiar, niatnya udah karena Allah, udah nothing tulus aja. Dan kita mah bikin bisnis aja. Gimana caranya? Yang penting kita udah menghadirkan cara terbaik, dengan proses terbaik, strategi terbaik, hasil mah kumaha Allah we gitu. Ya. Tapi niat itu yang harus ditanamkan yang baik dulu di awal. Sekarang saya tanya begini, teman-teman bekerja di sebuah perusahaan, misalnya mohon maaf ya, kita bekerja di sebuah perusahaan, saya juga bekerja di sana. Apa sih yang membedakan antara orang beriman dan orang yang tidak beriman ketika bekerja? Kalau yang mereka kejar adalah gaji setiap tanggal 25, apa bedanya? Sama nggak? Sama kan? Masuk jam 8, keluar jam 5, gajian tanggal 25. Sama. Kalau itu yang dikejar sama gitu. Terus apa yang membedakan? Yang membedakan kita punya tawakal sebelum ikhtiar. Ada proses menyerahkan diri kita kepada Allah dari setiap ikhtiar yang kita lakukan. Udah itu aja. Masya Allah. Iya. Jadi jalannya dulu ini yang perlu diperbaiki gitu. Betul. Karena kalau tidak ini bahaya, Kang. Ini bahaya. Yang saya temukan hari ini, kenapa banyak orang yang gelisah sebelum ikhtiar? Karena mereka nggak tawakal sama Allah. Ya. Contoh gini, teman-teman tahu setiap subuh tuh ada sholat subuh. Betul. Okay? Sebelumnya ada sholat fajar. Sebelumnya ada sholat tahajud. Betul. Nah, orang yang tawakal sebelum ikhtiar, maka dia akan ngadep dulu sama Allah sebelum dia sibuk dengan urusan dunia. Wah, Masya Allah. Orang sampai kantor, dia tahu ada waktu untuk duha. Oke? Maka kalau tawakal sebelum ikhtiar, dia akan minta dulu sama Allah. Sampai kan kita tahu doanya kan? Allahumma inna duha duhauka wal baha bahauka wal jamala jamaluka wal quwata quwatuka wal qudrata qudratuka ya rabbal alamin. Ya Allah, duha ini duhamu kan gitu. Yes. Semua kemampuan darimu, kekuatanku kekuatanmu ya Allah, semua ya Allah aku serahkan kepadamu ya Allah. Jadi dia ikhtiar, di awal dia kerja, dia sudah udah, yang penting aku keluar rumah, yang penting aku bekerja, yang penting aku ke bisnis, yang penting aku buka jualan, laku nggak laku mah gimana nanti aja. Dan mohon maaf ya, teman-teman sekalian, ini luar biasa. Menurut saya, Islam itu, Mas Edvan, salah satu agama yang sangat memberikan penghargaan kepada niat setiap orang. Betul sekali. Jadi, kalau kita ingin mendapatkan pahala ibadah, sebelum ibadah, cukup dengan niat. Karena niat pun sudah ibadah. Betul. Bahkan kalau kita bicara catatan akuntansi tentang pahala gitu ya, ternyata malaikat Raqib dan Atid itu
tugasnya banyakkan malaikat rokib loh. Betul, betul. Kok bisa Ustaz? Iya, karena dalam Islam itu, kalau dalam pandangan kita itu, setiap kebaikan kita belum berbuat baik nih, baru berniat kebaikan, maka Allah sudah catat kebaikan itu. Masya Allah. Apalagi ditambah berbuat baik. Beda dengan keburukan. Jadi bahasnya begini, kalau kebaikan itu nyatatnya pakai accrual basis. Kalau keburukan nyatatnya pakai cash basis. Jadi Allah baru catat, Atid baru catat saat kita berbuat buruk itu ketika kita berbuat buruk. Tapi kalau kita belum berbuat buruk, baru niat berbuat buruk, itu belum dicatat. Beda dengan kebaikan. Kalau kebaikan baru niat mau berbuat baik, langsung dicatat. Dan Masya Allah. Nah makanya teman-teman sekarang, menurut saya gitu ya, di saat pandemi seperti ini, ayo banyakin aja niat-niat yang bagus gitu. Niatin aja segala kebaikan ya Ustaz ya. Segala kebaikan. Contoh begini, misal sekarang tuh saya lagi seneng nonton YouTube-nya Baim Paula tuh. Dia bagi-bagi THR, bantu orang segala macam. Saya dalam hati gini, ya Allah, kalau seandainya saya diberikan rezeki sama dengan dia gitu, saya juga pengen kayak begitu. Jadi cuman baru nyebutin niat aja gitu, dan itu sudah gede banget pahala. Nah makanya ini penting nih, ada tawakal sebelum ikhtiar. Masya Allah. Niatnya benar. Nah yang kedua karena memang Islam sendiri juga adalah agama berserah diri ya Ustadz ya. Islam adalah agama di mana kita menyerahkan semua kehidupan kita kepada Allah. Jadi terserah Allah gitu. Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki. Sebenarnya kita sebetulnya kalau berbicara hak nih, ya kalau kita berbicara fair-fairan, secara hak kita tuh harusnya nggak usah minta apa-apa lagi gitu. Ya kenapa? Karena ya udah terserah Allah, kita itu peliharaannya Allah, kita dipelihara sama Allah, udah syukur dihidupin gitu loh. Mau Allah kasih ujian, mau Allah kasih rezeki, ya terima saja karena kita itu hambanya Allah. Kalau menurut saya seperti itu. Dan betul sekali tadi, Islam adalah agama berserah diri di mana kita harus bertawakal. Tadi Ustadz Hilman Fauzi mengatakan ada 3 jenis tawakal. Dan teman-teman, satu hal yang selalu saya garis bawahi adalah banyak Ustadz orang yang percaya kepada Allah tapi tidak mempercayakan hidupnya kepada Allah. Masya Allah. Contohnya gini, misalnya saya punya anak, saya percaya nggak bahwa tetangga saya orang baik? Percaya, tapi belum tentu saya percaya menitipkan anak saya kepada tetangga saya. Saya percaya dia orang baik, tapi belum tentu saya mempercayakan anak saya untuk dititipkan kepada tetangga saya. Contoh. Artinya apa? Kalau kita percaya kepada Allah, maka yuk percayakan hidup kita, rezeki kita, takdir kita kepada Allah. Saya selalu menyampaikan ini, Ustadz. Ini izin saya sedikit berbicara 1 menit saja. Dan pada dasarnya saya juga narasumber ini. So-soan aja bikin acara talk show gitu ya. Jadi gini, ya, saya satu hal mungkin menjadi sebuah pelajaran besar untuk teman-teman semua. Yang sering saya ungkapkan adalah cinta seorang ibu kepada anaknya itu luar biasa, Masya Allah. Ibu yang mengandung, melahirkan kita, mengandung 9 bulan, melahirkan kita bersimbah darah, itu cintanya tiada duanya kepada kita, hambanya. Itu baru seorang ibu yang mengandung dan melahirkan. Ini kita berbicara Allah, bukan yang mengandung dan melahirkan, tapi menciptakan kita dengan sepenuh kasih sayang, sepenuh kesempurnaan. Maka cinta Allah kepada kita adalah cinta sejuta semiliar kali cinta seorang ibu kepada anaknya. Maka tidak mungkin Allah akan menyengsarakan kita. Allah itu senantiasa memberikan kita sesuatu, tapi terkadang kita tidak bisa melihat kebaikan karena sesuatu itu terbungkus dengan sesuatu yang tidak kita sukai. Padahal kalau kita terima, kita sabar, kita ambil apa yang Allah berikan, maka insya Allah dalam waktu entah cepat atau lambat, Allah akan buka bungkus kado yang Allah berikan kepada kita, dan di dalamnya itu adalah kebahagiaan yang luar biasa untuk kita. Masya Allah. Saya nambahin sedikit aja, Ustaz. Ya, Ustaz, mau lanjut atau saya sudah punya pertanyaan lagi nih, Ustaz? Ustaz? Ya, Masya Allah, Kang Irfan, ya ini hal-hal yang boleh lanjut ya, dikit lagi ya, lanjut dikit ya.
Silakan Ustadz. Ini sepertinya kita ada delay sedikit, Ya, jadi lanjut saya ya. nggak bisa TikTok nih, nggak bisa tektokan Ada kayaknya. suaranya? Ada tapi agak delay. Silakan lanjut aja Ustadz. Suaranya Halo? masih oke. Suaranya masih sempurna. Oke ya. Oke. 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 Lanjut. Iya, Kang. Jadi saya tadi luar biasa kata-kata Kang Edvan, Masya Allah ya. Kita itu banyak yang percaya kepada Allah, tapi tidak banyak yang mempercayakan hidupnya kepada Allah. Dan Betul. itu harus digarisbawahi banget sama teman-teman, dicatat gitu. Dan jangan-jangan itu kita yang ada di sini gitu. Jangan-jangan kita masuk kategori yang tadi Kang Edvan sampaikan gitu. Nah makanya di awal saya tadi sampaikan bahwa ada tawakal sebelum ikhtiar. Kita Masya Allah. benar-benar menyerahkan kepada Allah apa yang menurut Allah yang baik bagi kita. Terus yang kedua, tadi saya sampaikan bahwa ada ikhtiar ketika, ada tawakal ketika ikhtiar. Maksudnya apa? Dia hanya akan memilih mana jalan yang baik menurut pandangan Allah. Ketika dia berbisnis, ketika dia bekerja, yang dia kejar bukan semata-mata berapa banyak yang dia dapatkan. Betul. Tapi yang akan dia raih adalah seberapa berkah dari apa yang dia dapatkan. Masya Allah. Sehingga dia akan komitmen dengan yang halal. Dia nggak akan mau menipu orang lain. Dia akan nggak mau mengambil hak orang lain. Kenapa? Betul. Karena sepandai apapun dia menyembunyikannya, Allah tahu catatannya. Dan ingat ya, teman-teman sekalian, terkait dengan bab rezeki terutama, rezeki itu kan sesuatu yang sudah dituliskan 50.000 tahun sebelum kita lahir. Catatannya itu sudah ada gitu. Dan kalau bicara rezeki, Mas Edvan punya trainingnya, apa namanya kan? Training kuantum rezeki. Teman-teman harus ikutan. Sekarang sudah ada e-course-nya, Ustaz. Jadi kalau teman-teman mau ikut training kuantum rezeki, kunjungi www.naiklevel.id. Insya Allah saya berdoa setelah teman-teman nonton lebih dari 13 video kuantum rezeki e-course, Ustaz juga nanti bikin e-course di Naik Level. Insya Allah teman-teman akan tenang, plong hatinya karena akan memahami esensi rezeki yang sesungguhnya. Tadi Ustaz sendiri sudah mengatakan, kita selama ini menganggap sholat duha itu mendatangkan rezeki, sholat tahajud mendatangkan rezeki. Padahal sesungguhnya sholat duha dan sholat tahajud itu adalah rezeki terbesar yang Allah izinkan untuk kita dapatkan. Masya Allah. Lanjut Ustaz. Berbicara tentang bab rezeki. Betul. Jadi saya berikan kesempatan untuk promosi Kang Irfan sedikit ya. Iya. Ustaz juga, Ustaz, nanti Ustadz harus juga bikin e-course di www.naiklevel.id karena insya Allah agar apa ya, kan kalau kayak di YouTube itu cuman sebentar gitu ya sharingnya, tapi kalau di Naik Level itu ada kurikulumnya Ustadz. Oke, siap. Jadi kayak kita ikut kuliah, jadi benar-benar dari A sampai Z teman-teman bisa paham, misalnya belajar ngaji, belajar ini, belajar itu, dan lain-lain. Monggo Ustadz. Siap Kang, Masya Allah, Masya Allah. Iya tadi saya sampaikan tentang ikhtiar, tawakal ketika ikhtiar. Maksudnya, ketika kita melangkah, ketika kita menjalani sesuatu, kita harus mengedepankan mana yang baik menurut kacamata Allah. Jadi yang dicari apa? Keberkahannya. Yang dicari bukan sesuatu yang banyak menurut kita. Makanya kalau kata Umar bin Khattab, ini bagus sekali kata-katanya. Aku tidak pernah gelisah dengan rezeki. Kenapa? Karena semua yang dituliskan untukku tidak akan pernah menjadi milik orang lain. Dan apa yang tidak dituliskan untukku, maka tidak akan pernah menjadi milikku. Ya, jadi tugas kita ini hanyalah menghadirkan ikhtiar terbaik aja gitu, Kang Irfan. Ikhtiar terbaik, nilainya, hasilnya tentu kembalikan kepada Allah. Nahnu bitakhir, wallahu bitakdir. Tugas kita hanya ikhtiar, Allah yang menentukan. Nah, sampai yang terakhir nanti, ada ikhtiar setelah, ada tawakal setelah ikhtiar. Maksudnya gimana? Setelah kita menjalani dengan baik, niatnya benar, prosesnya benar, maka Allah nggak akan mungkin mengkhianati proses hambanya. Betul sekali. Catat nih ya, ini quote bagus nih, catat nih. Catat teman-teman, ya. Tuliskan, siapkan, ditulis ya. Silakan Ustaz. Iya. Habis itu di-capture. Ya, kalau kita belum mendapatkan sesuatu di waktu yang cepat, maka sebenarnya Allah akan hadirkan sesuatu itu di waktu yang tepat. Masya Allah.
Begitupun juga dengan konteks seseorang. Kalau Allah belum menghadirkan seseorang di waktu yang cepat, maka Allah akan hadirkan seseorang di waktu yang tepat. Masya Allah. Jadi ya sebenarnya ini tergantung momentum waktu aja gitu kan. Setiap orang punya zona waktu masing-masing, dan kita harus sepakat setiap orang juga punya skenario hidup masing-masing. Jangan pernah mengukur keadaan hidup kita dengan keadaan hidup orang lain. Contoh begini ya, kita melihat seseorang itu kayaknya nikmat banget hidupnya, belum tentu. Apa yang nampak dalam hidupnya itu belum tentu akan terasa sama ketika kita mendapatkannya. Betul. Kalau saya seringkali membahasakannya dengan kalimat, jangan pernah mengukur ukuran sepatu orang lain dengan ukuran kaki kita. Betul sekali. Ukuran sepatu orang mungkin 42, ukuran kita 38. Kalau kita paksain makainya akan longgar. Betul. Ukuran sepatu orang 38, kita 42, mungkin akan kesempitan. Betul. Pahami, setiap orang itu sudah dituliskan dengan zona takdir masing-masing, dan tugas kita hanyalah menjalani setiap proses. Oke, teman-teman, kita bersabar sedikit karena sepertinya ada kesalahan teknis. Sebentar, halo. Ya, Ustadz, gimana bisa dengar kan? suara saya? Aman ya? Ada aman. Aman, ya. Masya Allah, Ustadz. Ustadz, saya harus informasikan dulu bahwa waktu kita hanya tinggal 10 menit dan kita juga mulai akan masuk ke sesi tanya-jawab dengan teman-teman semua yang nonton. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Tapi sebelum itu, kita foto dulu, Ustadz. Kita foto dulu, lihat ke kamera, senyum, teman-teman semua akan meng-capture-nya. Ya, siap. 3, 2, 1. Oke, teman-teman silahkan di-capture. Setelah itu nanti di-upload, ya. Kemudian tag kami berdua dan tuliskan apa kesimpulan atau pelajaran, ya, hikmah yang teman-teman dapat dari percakapan kita pada siang hari ini. Ustadz, sebelum kita buka tanya-jawab, izinkan saya bertanya. Tadi sempat ada yang mau nanya kayak gini. Gimana dengan orang yang sulit berdamai dengan masa lalunya yang mungkin kelam, mungkin berat, ya. Entah itu urusan rumah tangga, urusan kehidupan, urusan pokoknya masa lalu, ataupun mungkin masa kini yang juga sulit diterima sebagai takdir. Monggo Ustadz, bagaimana? Jangan selalu melihat orang di masa lalu, karena setiap orang punya harapan dengan masa depan. Masya Allah. Gini filosofinya, kenapa mobil itu kaca bagian depan itu lebih besar daripada kaca spion bagian samping? Betul. Ternyata jawabannya adalah kaca bagian depan kenapa lebih besar? Karena fokusnya buat lihat ke depan. Kaca spion samping kenapa bentuknya kecil? Karena untuk lihat ke belakang. So, dari keadaan itu Allah ingin mention kita bahwa urusan kita ke depan jauh lebih besar daripada apa yang sudah terjadi ke belakang. Betul. Apa yang terjadi di belakang. Maka untuk semua yang sudah terjadi, cukup maafkan. Walaupun tidak mudah untuk dilupakan. Jadi tugas kita hanyalah memaafkan. Kan ada yang bilang gini, Hilman, gampang sih memaafkan, tapi sulit untuk melupakan. Gitu ya. Yeah. Apalagi perempuan ya. Perempuan itu kan kalau kata Nabi dalam satu ungkapannya kan al-mar'atu kal mir'ah katanya. Perempuan itu seperti cermin. Cermin itu kalau sudah pecah ya kacanya, mungkin dia bisa merangkai pecahan kaca tersebut, tapi pantulan cahayanya tidak akan sama seperti sedia kala. Begitulah dengan hati perempuan katanya. Hati perempuan tuh kalau sudah sakit hatinya, mungkin dia bisa memaafkanmu, tapi tak mudah melupakanmu, bukan gitu ya. Dia akan terngiang-ngiang terus gitu. Apa yang pernah dia rasakan. Memang tugas kita bukan melupakan, Mas Edvan. Tugas kita itu hanya memaafkan saja. Makanya dalam Al-Quran ketika apapun yang pernah terjadi di masa lalu, tugas kita hanyalah memaafkan saja. Contoh begini, kita tahu Nabi itu pernah dilempari batu oleh penduduk kota Taif kan. Ketika Nabi berdakwah ke Taif, tapi malah kemudian dilempari dengan batu dan segala macam. Sekarang pertanyaan saya, apakah Nabi bisa lupa gak dengan kejadian itu? Enggak. Iya. Bahkan kita pun juga sebagai umatnya tahu sejarah itu. Dan
Ya Betul. kalau bahasa geram juga mendengar kisah itu gitu. Ya, Tapi saat itu Nabi memang tidak berusaha melupakan. Karena setiap betul. kejadian itu dijadikan pelajaran. Yang Nabi hadirkan Betul. apa saat itu? Hanya sekedar memaafkan. Bahkan ketika ada Jibril datang kepada Nabi, ya Muhammad, di depanmu ada gunung Makkah, di belakangmu ada gunung Taif. Kalau kamu mau minta sama Allah, aku akan timpakan dua gunung ini untuk menghancurkan penduduk kota Taif. Apa jawaban Nabi ketika itu? Afu anhum, maafkan mereka. Li'annahum la ya'lamun, karena mereka tidak mengetahuinya. Jadi yang Nabi hadirkan apa? Maafkan, bukan melupakan. Makanya saya kalau ada yang nanya, Ustadz gimana caranya bisa berdamai dengan masa lalu? Maafkan. Untuk Wow, Masya Allah. untuk orang yang pernah hadir dalam hidup kita, jangan membencinya. Karena bagaimanapun dia pernah hadir, bahkan mendoakan kita dan juga mendukung kita. Wah, Masya Allah. Maka Iya teman-teman, itu dia jawaban dari Ustadz Hilman Fauzi. Seburuk apapun masa lalumu, masa depanmu masih cerah dan indah. Maka move on, lihat ke depan, lakukan yang terbaik, dan yakinlah Allah akan wujudkan impianmu menjadi kenyataan. Banyak orang sukses bisa menjadi berhasil, tapi padahal dia memiliki masa lalu yang buruk. Apa kuncinya? Tadi kata Ustadz Hilman Fauzi, maafkan, tapi jangan dilupakan. Justru jadikan itu sebagai pelajaran kehidupan untuk melangkah lebih baik di masa yang akan datang. Ustadz, kita sekarang tanya jawab sama audiens nih. Ini ada Rizka Maila Faisya. Ustadz, gimana pandangannya tentang poligami? Ada niat poligami nggak? Ini punya hak tersendiri untuk menjawab atau tidak. Nanti boleh di skip, silakan Ustadz. Kalau saya ngikutin jawaban netizen aja. Kalau di komen boleh, saya bismillah. Tapi kalau jangan, saya enggak. Oh, gimana? Jawab jangan nih teman-teman. Pertanyaannya soal poligami boleh nggak gitu? Jadi kalau kata netizen, Ahilman boleh, banyak akhwat yang harus diselamatkan, sok bismillah kami dukung, saya mau. Tapi kalau netizen jangan saya enggak deh gitu. Iya, iya. Masya Allah. Jadi gimana nih? Doakan aja, doakan. Mudah-mudahan saya sih nggak kepikiran ya. Saya nggak pernah kepikiran, tapi potensi ada sih kayaknya. Ya. Kalau saya, ya mungkin saya dulu yang mengawali sebelum Ustadz menjawab ya. Kalau saya sendiri teman-teman kita nggak bisa anti. Dan ini pertanyaan bagus, ini pertanyaan yang bagus. Ya. Kita nggak bisa anti terhadap poligami, tapi kita bisa memilih melakukan atau tidak. Karena kalau berbicara sunnah, saya rasa masih ada jutaan sunnah yang diajarkan Nabi Muhammad yang bisa kita pilih untuk bisa kita lakukan. Tapi yaitu kembali ke diri masing-masing. Ada juga Nabi yang satu pasangan, ada Nabi yang juga punya banyak istri. Pun juga guru-guru kita, ada kiai yang satu pasangan, ada yang ya 1, 2, 3 atau 4, itu semua kembali ke hak masing-masing. Intinya kita tidak boleh membenci apa yang sudah Allah izinkan atau syariatkan. Kalau saya begitu, silakan Ustadz, karena orang-orang maunya tahu dari Ustadz. Kalau saya bukan Ustadz. Iya, saya begini, saya sangat meyakini Kang Edvan bahwa Allah itu selalu menghadirkan sesuatu dalam kehidupan kita sesuai dengan kebutuhan dan kepantasan. Jadi rumusnya adalah sesuai dengan kebutuhan dan kepantasan. Kalau menurut dalam kacamata Allah belum kelihatan butuh dan juga belum pantas, maka nggak akan pernah bisa mendapatkan itu semua. Saya tidak mau mendahului takdir Allah, dan saya pun juga tidak mau membantah apa yang disampaikan oleh syariat. Tapi sejauh ini, sampai hari ini, Kang Edvan, sampai tahun ini, saya belum kepikiran. Dan mudah-mudahan cukuplah satu dengan apa yang hari ini Allah hadirkan. Karena satu aja, Masya Allah, amanahnya berat banget, Kang Edvan. Apalagi kita punya anak juga. Itu kan sesuatu yang, Masya Allah ya, kita harus pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Ya, saya kembalikan kepada Allah pada akhirnya apa yang terbaik. Gitu. Ya, Masya Allah. Sama saya juga, Ustadz, sampai saat ini fokus saja dengan apa yang sudah menjadi amanah Allah. Itu tadi yang ngotot nanya itu istri saya, Ustadz. Karena sebenarnya dia pengen nanya sama saya itu. Iya. Kemudian juga lanjut lagi.
Nih Ustadz, berarti setiap doa yang kita panjatkan itu pasti dikabulkan atau tidak katanya? Ya. Silakan. Apa kan? Agak nge-lag intinya Ya, sinyalnya. ya. Setiap doa yang kita panjatkan itu akan Allah kabulkan atau tidak? Simple. Oh iya. Iya. Jawab iya. singkat aja, waktu kita 1 menit lagi, Ustadz. Oke. Allah itu pasti mengabulkan doa hambanya. Hanya cara Allah mengabulkan doa hambanya itu ada 3 caranya. 1, yes, saat ini langsung dikabulkan. 2, no, Allah mengganti dengan sesuatu yang lebih baik daripada pandangan Allah. Dan yang ketiga, wait, tunggu di waktu yang tepat. Allah akan hadirkan jawabannya. Jadi kalau saya percaya, Kang Edwan, Allah itu semua bisa. Hanya ada satu yang Allah tidak bisa. Apa itu, Ahilman? Allah tidak bisa menolak doa hambanya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku akan kabulkan permintaan. Gitu. Masya Allah Ustadz, waktu kita 10 detik lagi. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan antum. Jazakallah khair. Dan teman-teman, simpulkan sekali lagi. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One Day Training Kuantum Rezeki. Kejarlah Allah, maka rezeki akan mengejarmu. Membongkar rahasia sukses, keberlimpahan, dan keberkahan rezeki. Daftarkan diri Anda segera ke nomor yang tertera pada video ini.